Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gitu ya. Nah, sebelum kita awali, marilah kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita minta keberkahan dari ilmu kita minta kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga saja sebagaimana mudah bagi teman-teman untuk mendengarkannya, dimudahkan pula untuk dapat mengamalkannya. Sebagaimana mudah-mudahan Allah mudahkan bagi saya untuk menyampaikannya, Allah mudahkan pula bagi saya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita semuanya dihadirkan pada hari ini untuk mendengarkan kajian ini, semoga saja di hari akhirat nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan juga perasa, yaitu hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua dari perkara-perkara tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau pergunakan untuk apa saja waktu hidupmu di dunia. Mata, telinga, hati, lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita akan datang waktunya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mulai dari sejak sekarang lebih menjaga terhadap anggota tubuh kita, mau mulainya dari kapan? Kayaknya udah harus periksa-periksa, karena saudaraku sekalian, umur yang tersisa belum tentu lebih panjang dari umur kita yang sudah kita jalani. Kalau masih mau bandel-bandel terus-terusan, kapan mau baiknya? Kalau nggak bersegera untuk memperbaiki diri, saya nggak yakin kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya di esok hari. Ibarat orang nyasar nih, kita nih udah harus cepet-cepetan putar balik. Kalau diterus-terusin takutnya jadi kelamaan, akhirnya jadi kejauhan, nggak keburu buat berada di tempat yang semestinya. Gitu ya. Nanti udah waktunya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala masih ngelibet di situ aja. Masih sesat aja, masih salah aja, masih bandel aja, masih durhaka aja. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau pas hari anggota tubuh kita dimintai pertanggungjawaban sama Allah, mau jawab apa kita nanti? Makanya emang udah harus dipikir-pikirkan. Udah dosa mata kita udah harus hindari benar-benar. Udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang dosa telinga juga. Saudaraku sekalian, kita harus menjaga telinga kita. Kenapa? Yang pertama, karena telinga adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Hadiah dari Allah. Kita nggak ikut-ikutan bikin gendang telinga. Kita nggak ikut-ikutan bikin daun telinga. Ya, kalau daun pintu sih masih ada yang bikin. Tapi kalau daun telinga ada nggak? Nggak ada nih, nggak ikut-ikutan bikin kita. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, keajaiban semesta Allah Subhanahu wa taala berikan di telinga kita. Teman-teman sekalian, kecil aja bendanya. Bagian mendengarnya tuh yang di dalam tuh kecil aja. Akan tetapi sebegitu kecilnya menangkap semua jenis suara, dan kemudian memprosesnya, mengirimkannya ke dalam akal kita, sehingga begitu kita dengar, kita paham. Gitu ya? Kita dengar, kita tahu, oh ini suaranya orang nangis, berarti dia lagi sedih. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya nangis terharu. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya bukan terharu, bukan sedih, nangis kesel. Sama-sama nangisnya, tapi subhanallah, telinga kita sebegitu pekanya langsung mengirimkan kepada otak kita, sehingga kita tahu jenis tangisan pun rupanya berbeda-beda. Tawa juga begitu. Ya, kedengeran suara tawa nih, teman-teman sedikit sekalian. Kita kedengeran suara ketawa, ada yang ketawa seneng, ada yang ketawa mengejek, gitu kan ya? Ada lagi yang ketawa apa? Ketawa sedih, ada nggak?
Subhanallah. Bahkan ketawa sekalipun gitu ya, itu tuh bisa beda-beda. Ketawanya bayi bisa menyenangkan kita dengar di siang hari, tapi bisa jadi sesuatu hal yang menakutkan kalau kita dengar di malam hari, terutama kalau di rumah tersebut nggak ada bayi. Horor ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, luar biasa sekali telinga kita ini dalam masalah mendengarkan suara-suara. Kita bisa bilang, wah ini suaranya enak bener nih. Wah ini suaranya bikin pusing. Wah ini suaranya empuk. Suaranya garing. Suaranya serak-serak becek. Suaranya serak-serak basah. Suaranya wah luar biasa gitu. Bahkan hanya dari suara aja itu kita bisa tahu rasa hati kita ketika mendengar suara tersebut. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kalau lagi bahas telinga gitu, dikasih macam-macam jenis suara buat kita dengar. Teman-teman sedikit sekalian, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mesti kita pakai sesuai dengan maunya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan telinga kita mendengar apa, mesti kita pakai. Kayak yang kemarin kita contohkan. Kalau ada orang tua kita ngasih kita sendal, suami kita ngasih kita sepatu, ceritanya hadiah dari dia. Ini tahun baruan nih, saya kepengen ngasih kamu hadiah. Kita buka sepatu. Bagus bang, sepatunya sini bang, saya pukul bang, abang. Kita buka sepatu kita, pak, pada suami kita. Gimana tuh? Itu sejelek-jeleknya kedurhakaan. Gitu kan ya? Nyakitin, dipukul, lebih nyakitin lagi kalau dipukulnya pakai benda yang kita hadiahkan darinya. Saudara sekalian yang saya muliakan. Nah ini kita kalau kemudian pakai telinga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gak pantas bener. Telinganya dari Allah, dipakainya buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lah dari saya kok dipakainya buat bermaksiat dan berdurhaka kepada saya, kata Allah. Ini kalau saya ambil lagi gimana telinganya? Mendadak tuli. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, padahal yang namanya telinga nih ya, kebaikan-kebaikan banyak kan kita dapat dari telinga. Kita hadir majelis kayak gini, saya sering sekali sampaikan kepada panitia, pokoknya makanan kurang gak apa-apa, tempat sempit-sempitan gak apa-apa, yang penting suara harus sampai. Kenapa? Sebab kebaikannya itu didapat dari telinga. Kayak gitu ya. Kalau misalnya orang hadir sambil lapar nggak dapat makanan, masih bisa dengar, walaupun kurang konsentrasi. Tapi masih tetap bisa dengar gitu. Akan tetapi kalau udah suara mic-nya nggak nyampe, itu udah masalah. Langsung jadi gelisah, lapar berasa, kan gitu ya. Panas berasa, kepengen ngobrol berasa, langsung jadi iseng gitu, langsung tanya-tanya karena nggak kedengeran. Nah itu. Jadi teman-teman sedikit sekalian, nih telinga nih sumber segala kebaikan sebenarnya. Kita bisa pakai alat ini untuk mendengarkan segala kebaikan. Makanya mesti kita pakai sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Kita jaga telinga kita, sebab ianya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sekalian. Kita harus pakai sesuai dengan sang pemberi amanat. Kita harus pakai sesuai dengan sang pemberi hadiah berupa telinga ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita bisa jaga telinga kita? Karena saudara sekalian, telinga itu pintu terbuka menuju hati. Yang di dalam hati kita nih terpengaruh sama apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar. Pintunya hati ini cuma dua doang, mata sama telinga. Kemarin kita udah bahas betapa sangat berpengaruhnya apa yang dilihat kepada apa yang ada dalam hati. Maka demikian pula dengan telinga kita juga begitu. Jadi sekalian, apa yang kita dengar bakalan ngaruh kepada hati kita. Bakalan ngaruh kepada hati kita. Makanya pandai-pandailah mendengar yang baik-baik, dan pandai-pandailah pula menyaring untuk apa yang disisakan di hati dan apa yang harus dibuang keluar dari hati kita. Kan begitu ya? Mau saudaraku sekalian, dengar yang gak enak jangan disimpan di hati. Dengar kata-kata yang kotor-kotor jangan disimpan di hati. Dengar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan jangan disimpan di hati. Kenapa? Karena hati adalah hal terindah yang Allah karuniakan dalam diri kita. Ngapain gitu simpen yang jelek-jelek di dalamnya? Nah ini pintu pembuka masuknya sesuatu ke dalam hati adalah telinga. Makanya mesti pinter-pinter jagain telinga. Jagain, jangan mau denger yang gak enak. Kalau kemudian kedengeran, mesti pinter-pinter mana yang dikeluarkan, mana yang dimasukkan ke dalam hati.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang perempuan solehah, jadi istri baiknya luar biasa, Masya Allah. Dia ditanya sama orang, dia bilang, duh gimana sih caranya? Dalam sebuah wawancara dia wawancarain, dia bilang gimana modelnya sih bisa jadi istri sampai kayak baik solehah gitu. Suaminya nggak pernah marah, pernah. Dia bilang, terus kalau suamimu marah gimana? Saya dengerin aja, saya dengerin, saya masukin, tapi saya liatin yang bagus-bagusnya saya masukin dalam hati, yang nggak bagus-bagusnya saya lewatkan aja. Jadi kalau dia lagi ngatain saya yang nggak enak ya saya lewatin aja, pas. Iya ya, next gitu. Kalau yang bagus-bagus baru saya ingat-ingat, pelajaran saya ingat-ingat sampai dia selesai marah. Udah bisa selesai marah, biasanya dia masuk kamar. Habis dia masuk kamar, berapa menit kemudian saya pergi ke dapur. Saya bikinin dia makanan-makanan yang dia suka, goreng tempe, goreng pisang, kasih keju, jadi lapar. Bikinin teh manis. Dia bilang habis gitu baru saya samperin suami saya taruhin makanannya. Enak nih bang, makan bang, ayo bang minum. Dia pun kemudian mau makan, minum. Habis itu dia bilang, maafin saya ya, tadi saya lagi marah sama kamu. Oh nggak apa-apa bang, bisa maafin. Saya tuh tadi tuh kebawaan kesel sih. Sebenarnya kamu tuh kan nggak gitu juga. Terus dia ngomong, iya saya sebenarnya beruntung sih punya istri kamu. Dia ngomong gitu, bujuk-bujukin istrinya. Terus yang wawancara itu nanya, kamu percaya? Ya percayalah. Suami kamu waktu bujukin kamu ngomong gini gitu, kamu percaya? Percaya. Kenapa gitu? Dia lagi ngomong gak enak aja saya percaya? Masa pas dia lagi ngomong enak saya gak percaya? Rugi saya. Bener banget. Kita kan seringnya gak kayak gitu. Kalau dia ngomong yang enak-enak itu suka lupa, tapi giliran dia ngomong yang gak enak seumur hidup kita gak bakal lupain. Sampai katanya orang laki-laki, ya Allah, guru ahli sejarah tuh emang mestinya perempuan. Gak bakalan lupa ucapan suaminya sampai bertahun-tahun. Pantes jadi guru sejarah, katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Jadi gitu tuh. Hati itu akan memuat apa yang didengar sama telinga. Karenanya mesti pinter-pinter jagain telinga. Mesti milih-milih mana yang mesti kita dengerin, mana yang kita nggak dengerin. Kalau kemudian terdengar akan beda. Kalau terdengar mesti pinter-pinter jadi satpam untuk menilai mana yang boleh dimasukin, mana yang enggak. Kalau ada perampok mau nyuri rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau ngebakar rumah, masa kita masukin? Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kalau ada orang mau ngebom rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau berbuat kerusakan di dalam rumah, masa kita masukin? Maka demikian pula dengan kata-kata yang terdengar. Jadilah satpam untuk hatimu, untuk kamu tahu mana yang perlu kamu simpan di dalam hati dan mana yang harus kamu keluarkan. Yang bakal merusak hati ngapain dimasukin? Yang bakal ngotorin hati ngapain dimasukin? Yang bakal bikin hati patah, apalagi dibom, hancur hatinya, ngapain dimasukin ke dalam hati? Teman-teman sekalian, selebihnya masukkan segala kebaikan-kebaikan dalam hatimu. Masukkan segala sifat-sifat baik dalam hatimu. Yang kiranya kalau Allah lihat, malaikat lihat hati kita, ya Allah, iman ada, takwa ada, khauf ada, roja ada, sabar ada, syukur ada, tawadu ada, ikhlas ada. Kan senang bener. Pas dikorek-korek diliatin hasud ada apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada iri apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada ujub apa enggak? Enggak ada juga. Sombong-sombong ada enggak? Enggak ada juga. Masya Allah. Allah ketika melihat hati kita begitu bersihnya, Allah kemudian berkenan untuk ada di dalamnya, sehingga para kekasih-kekasih Allah SWT adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat Allah Subhanahu, ditaruhin rahmatnya, ditaruhin karunia-Nya. Sehingga katanya Rumi, Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, jangan kau kira masjid-masjid adalah bangunan-bangunan yang kau lihat di kampungmu itu, yang di atasnya terdapat bulan sabit dengan bintang. Bukan, dia bilang, masjid yang sesungguhnya adalah hati para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah berada. Hatinya para kekasih-kekasih Allah, di sanalah Allah berada. Makanya kenapa kita perlu minta doa sama orang-orang soleh? Karena ada Allah dalam hati mereka yang siap mendengar dan mengijabah segenap doa-doa mereka.
Gitu. Teman-teman sekalian, hati yang paling penting, makanya mesti jagain. Gimana cara jagainnya? Jaga mata, jaga telinga. Kemudian pinter-pinter nyaring yang mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus jauh-jauh kita buang dari dalam hati kita. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Teman-teman sekalian, akan dimintai pertanggungjawaban. Segenap doa-doa, dosa-dosanya bakal ditanyain. Kenapa kamu hari itu mendengarkan ini? Kenapa kamu hari itu mendengarkan itu? Kenapa kamu ketika terdengar azan kamu nggak dengerin? Kenapa kamu malahan sibuk mendengarkan keburukan? Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ruwet ntar di saat pertanyaan, mendingan dari sekarang deh kita jagain. Insya Allah. Teman-teman sekalian, pertanggungjawabannya ruwet. Pertanggungjawabannya ruwet. Makanya kenapa gitu ya? Para kekasih-kasih Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lebih suka menutup telinganya jauh-jauh, menutup telinganya rapat-rapat dari segala keburukan-keburukan itu yang akan membuat orang jadi lebih mudah terjaga. Makanya kenapa perempuan-perempuan itu sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, waqarna fi buyutikunna, diam dirilah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Soalnya kenapa? Kalau pergi arisan kedengaran macam-macam. Dan gitu ya. Kalau kita pergi reunian, ya Allah, mana mata ketemu mantan, telinga kemudian dengar kabar kalau dia sekarang sudah menduda. Waduh, bahaya ini. Jadi susah jagain diri, jadi susah jagain hati. Kalau kita biarkan mata melihat yang dia suka, telinga mendengar apa yang dia mau. Teman-teman saudaraku sekalian, karena memang paling penting udah deh, jaga-jaga, jangan dengar yang nggak perlu didengar, jangan dengar yang nggak perlu didengar, jangan lihat yang nggak perlu dilihat, jangan cari tahu yang nggak perlu kita tahu. Pokoknya kabar semuanya harus didengar, harus update. Iya, itu update apa kepo? Alasannya pakai bawa hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak tahu keadaan kondisinya umat Islam, dia tidak termasuk di antara mereka. Ini pakai hadis buat kepentingan yang nggak benar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, keadaan orang di sekeliling kamu harus tahu. Tetangga sebelah nih anak yatim udah makan apa belum, itu yang harus kamu perhatikan, bukan yang kamu pikirkan keadaan dunia semuanya harus kamu tahu. Katanya Habib bin Habib, ya Allah, orang-orang zaman sekarang sibuknya sama urusan dunia, merasa rugi, merasa bodoh, merasa nggak ngerti kalau sampai nggak tahu urusan politik di negerinya atau di negeri-negeri orang. Tapi urusan Tuhannya manusia nggak ada yang suka pada peduli. Urusan apa pesan-pesan Allah kepadamu nggak cari tahu. Urusan agama nyuruh kita buat apa nggak peduli. Ya Allah, sedihnya. Setiap berapa menit sekali buka kabar. Sekarang kan di tangan. Buka Twitter, buka Facebook, buka TV, buka berita, kan begitu ya? Update semuanya. Tapi Quran sampai pada berdebu, nggak pernah dibaca. Kalaupun dibaca, sama sekali nggak punya rasa penasaran terhadap apa isinya. Ini kan sedih nih, sedih bener ya. Ya Allah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota tubuh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanggungjawabannya bukan ringan di mata Allah, karenanya mesti kita jaga benar-benar telinga kita agar mendengar sesuatu yang baik, insya yang di dalam hati terpengaruh sama apa yang didengar. Makanya Bu pernah ada satu cerita, ada orang di kampung bikin lomba naik apa tuh namanya, panjat pinang. Kabarnya sekarang haram hukumnya ya. MUI mengeluarkan fatwa hukumnya haram panjat pinang. Karena katanya MUI yang benar bukan dipanjat baru dipinang, tapi dipinang baru dipanjat. Oke lah. Receh ya saya ya. Teman-teman saya ikut sekalian, saya udah serius-serius katanya. Dikirain beneran gitu ya. Teman-teman saya sekalian, di satu tempat ada orang bikin acara panjat pinang. Wah, tinggi bener dibikinnya, 50 meter. Tinggi lah pokoknya gitu kan. Teman-teman saya sekalian, oh nggak ada yang berhasil. Padahal di atas tuh dikasih hadiah pergi umroh. Misal. Semuanya nih pada nggak berhasil. Saudara sekalian, di saat mereka lagi udah pada mau nyampe nih, udah kurang berapa ini lagi, ada orang
yang di bawahnya tuh ngomongnya kayak begini, nggak bakalan sampai gitu. Dikomporin kayak nggak bakalan berhasil gitu. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Ada seseorang yang kemudian ketika dibilang kamu bakalan sampai, dia naik terus aja sampai nyampe ke ujung, dia yang dapat hadiah. Wah, girang dia. Begitu turun, orang-orang heran gitu. Kenapa kok kamu tuh padahal udah digitu-gituin sama orang-orang tapi tetap aja gitu. Oh, emang orang-orang lagi gituin saya ya? Saya kan budak. Dia bilang, saya kirain orang lagi sorak-sorakin saya ngasih semangat. Ternyata itu lagi. Ya Allah. Jadi kadang-kadang perlu kayak gitu ya. Perlu kita sumpel telinga kita tuh biar nggak kedengeran apa-apa yang bikin hati akhirnya jadi keruh, jadi terpengaruh, jadi nggak semangat buat ngapa-ngapain. Nah, mudah-mudahan dah Allah Subhanahu Wa Taala jaga anggota tubuh kita, insyaallah. Amin. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, itu kenapa kita harus jaga hati. Nah, sekarang nih jaga telinga. Sekarang kita mau bahas apa aja sih dosanya telinga. Ayo coba kepikir, dosanya telinga apa aja? Yang pertama, dosanya telinga mendengarkan gosip. Dengerin gosip. Innal mustami'a hadal mu'tabin, katanya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang mendengarkan, yarhamukillah, mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, mendengarkan aib-aib orang yang disampaikan, ahadul mu'tabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Salah satu dari dua orang yang berghibah. Karena orang tuh nggak bisa ghibahin orang sendirian. Nggak bisa depan kaca gitu, gue sebel banget sama laki gue. Itu namanya bukan ghibah, teman-teman saya sekalian. Namanya nggak jelas itu apa ya, namanya stres kayaknya ya. Jadi saya sekalian, yang namanya ghibah itu harus ada pendengar selain daripada yang berbicara. Nah ini maka yang mendengarkan itu juga sama dengan orang yang berghibah tadi ini, membicarakan aib orang tadi ini. Gitu. Makanya hati-hati gitu kan. Saya nggak ikut-ikutan kok ngomongin orang ya, tapi kamu dengerin. Mendengarkan berbeda dengan terdengar. Nah kalau terdengar nih, kita lagi lewat kedengeran. Itu mesti kayak gimana? Kalau kayak begitu modelnya, faida marru billaghwi marru kirama. Kata Allah SWT, kamu kalau mendengar lewat, kemudian kamu mendengarkan ada orang-orang yang sedang melakukan perkara yang lagu, perkara yang nggak perlu, perkara yang nggak ada pentingnya, perkara yang sama sekali tidak mendekatkanmu kepada Allah, tidak memberi apa-apa kepentingan dari urusan dunia ataupun urusan akhirat, marru kirama, lewatlah dalam keadaan mulia. Nggak usah ikut-ikutan cari tahu apaan-apaan. Ulang boleh gak ulang? Nah, gitu ya. Ya Allah, nggak usah. Emang tuh nambahin. Ya Allah. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Itu bisa ikutan ahadul mu'tabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Dan ghibah tuh urusannya bukan perkara yang kecil. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, gitu ya. Fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sama katanya Allah, orang berghibah itu kayak orang yang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Ngeri amat. Maka teman-teman saya sekalian, kalau ngeliatin ada orang lagi pada ngomongin orang, itu sama aja kayak kita lagi ngeliatin orang yang lagi makan bangkai saudaranya. Mau ikutan apa nggak kira-kira? Nggak gitu kan? Kayak gitu aja. Ya tapi jangan menunjukkan rasa jijik gimana gitu. Kalian lagi pada ngomongin orang ya? Gimana, udah kenyang? Udah kenyang? Sadis ya. Ya Allah, sini dong duduk barengan sama kita. Sorry ya. Itu namanya nggak kiroma itu ya, nggak dalam keadaan mulia. Tapi dalam keadaan mulia itu yang iya nih masih ada keperluan yang lain, maaf ya, gitu. Jalan aja gitu. Kamar mandi mana? Gitu kan? Atau apalah segala macam cara untuk membuat kita menghindar dari keadaan yang seperti itu. Gitu, teman-teman sekalian. Hati-hati sama ghibah, jangan sampai kita masuk. Alhamdulillah nggak dengerin ghibah, alhamdulillah nggak ghibah, tapi kemudian kita menjadi orang yang mendengarkan ghibah sehingga kita pun termasuk di antara dosanya orang yang berghibah tersebut. Gitu, mendengarkan gosip. Mendengarkan gosip di TV gimana Ustaz? Sama aja. Makanya ibu-ibu nih, terutamanya yang tidak berkegiatan gitu ya, maksudnya nggak kerja, nggak apa gitu kan, di rumah gitu. Ibu-ibu serius sekalian, saya sarankan jangan suka pada ngedengerin infotainment. Emang semua infotainment ghibah? Nggak semua, tapi banyak yang ghibah. Kalau beritanya itu berita-berita yang baik sih nggak masuk ghibah ya. Si ini kawin sama si ini, nah itu nggak ghibah. Akan tetapi kalau beritanya perceraian,
Si istri ngejelekin suaminya, suami ngejelekin istrinya, abis-abisan. Waduh, belum lagi pertengkaran antara artis ini sama artis itu, gitu ya. Belum lagi kita ngata-ngatain dia, begini begitu segala macam. Aduh. Itu termasuknya ghibah. Mana susah lagi minta maafnya. Kalau berita-berita yang kayak pejabat korupsi gitu-gitu, kita dengerin ghibah apa enggak? Sebenarnya sih ghibah bukan ya teman-teman. Sebab la ghibata li fasikin, tidak termasuk ghibah terhadap orang fasik yang sudah kefasikannya jelas. Kalau udah terbukti dia memang berkorupsi, kemudian kita liatin sekedar pembelajaran, sekedar tahu, silakan aja. Kan begitu ya? Akan tetapi kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang berbau ghibah, udah deh saudariku sekalian, aib orang ada, tapi kita kan juga belum tentu nggak punya aib. Malahan bukan kayak begitu, aib kita nggak kalah banyaknya. Yang disebutin orang dari kita, yang disebutin orang lain tentang orang lain, itu aibnya tidaklah lebih sedikit daripada aib yang kita punya. Makanya daripada kayak begitu, mendingan lana a'maluna walakum rahimallahu ra'an, kata Nabi Muhammad. Didoain. Saudaraku sekalian, nih ya bayangin, kalau Nabi Muhammad masih hidup sekarang, pengen ketemu apa enggak? Banget ya. Kalau ketemu mau ngapain? Saya tahu kalau ketemu mau ngapain? Minta doa. Bener apa enggak? Kalau ketemu kita mau minta doa sama Nabi atau ngajak selfie. Aduh, ini ya orang-orang zaman sekarang nih, ketemu sama siapapun ngajak selfie. Saya bisa ngebayangin, untung Nabi Muhammad udah nggak ada nih. Nabi Muhammad ada nih, ya Allah. Rasul sebentar, cek. Nggak asik banget kita caranya memperlakukan ulama-ulama kita ya. La ilaha illallah. Teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad ada, pastilah kita akan minta doa sama beliau. Nah ini, saya kalau pelajarin, waktu hidupnya Nabi itu ada orang-orang yang masa hidupnya Nabi udah didoain Nabi. Salah satunya, rahimallahu ra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Kata Nabi Muhammad, semoga Allah kasih rahmat terhadap orang tua yang memudahkan anaknya berbakti padanya. Nggak suka ngasih perintah-perintah yang berat-berat, anaknya jadi gampang bakti. Itu udah didoain rahmat Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya lagi didoain rahmat yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, rahimallahu ra'an ishtaghala bi uyubi nafsi an uyubi ghairi. Semoga Allah kasih rahmat. Ini disayangin bener sama Nabi. Ya Allah, rahmatilah ya Allah. Umat saya yang modelnya kayak begini nih. Yang kayak gimana Rasulullah? Ishtaghala bi uyubi nafsi an uyubi ghairi. Sibuk memperbaiki aib dirinya sendiri sampai enggak tahu aib-aibnya orang lain. Dia nggak cukup mendengarkan, dia nggak cukup cari tahu tentang aib-aibnya orang lain karena merasa aib dirinya masih begitu banyak. Karena aib dirinya lah yang paling penting untuk dia dengarkan, untuk dia cari tahu dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Maka saudara sekalian saya muliakan, hati-hati sama ghibah, hati-hati sama mendengarkan orang berghibah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada seorang perempuan solehah, terjaga benar-benar. Bapaknya soleh, salah satu dari wali min auliyaillah. Satu hari si anak perempuannya bilang, "Mbak, izin dong Mbak, mau ngapain? Mau hadir kondangan, ketemu sama teman-teman, ngeliat-liatin orang di kampung. Kok kayak saya nggak pernah hadir gitu." Kata abahnya, "Duh nah, nggak aman. Nanti kamu tuh akan mendengarkan orang riba, akan ngomongin orang akhirnya." "Oh enggak Pak, nggak ada. Insya Allah. Abah tahu kan, saya juga emang orang berusaha buat hati-hati. Coba aja gitu, coba." Kata abahnya, "Coba nak, kamu gak pengen ngomong apa-apa? Enggak, saya mau rapi, jagain mulut. Coba kamu minum air, kamu taruh air dalam mulut kamu, ayahmu doa. Kalau sampai ada yang enggak baik yang kamu dengar, termasuk dalam urusan dosa, ketika keluar nanti, ketika pulang nanti, airnya udah jadi darah, udah jadi najis. Ya, bismillah." Dia masukin air ke dalam mulutnya sedikit. Jadi dia pergi nih, hadir ke undangan. Teman-teman sekalian, aman, dijagain hatinya, bener-bener nggak ngomong nggak apa. Namanya ada mulut, ada air di mulutnya, nggak bisa ngomong juga. Kalau ngomong kan airnya keluar. Jadi dia aman, jalan aja gitu, liatin hatinya terjaga. Setiap lihat orang, lihat ingetin kebaikannya ini itu segala macam, nggak dengerin orang ngomong gak enak. Pulang-pulang, coba kamu buka nih, jadi darah. "Kok bisa ya Bah ya?" Kata si anaknya. "Kok bisa nih? Asli Bah, saya nggak dengerin apa-apa. Dan saya selalu berpikir yang baik-baik juga. Kenapa kok bisa kayak begini? Coba kamu inget-ingetin lagi."
Ada nggak perkara buruk yang kamu pikirkan tentang orang lain karena mendengar orang ngomong? Ingat. Iya sih, Mbak, ada juga ternyata. Apaan itu? Saya ada ngelihat orang masuk ke dalam rumah tersebut, masuk ke dalam acara tersebut, yang satu pendek, yang satu tinggi. Yang pendek bajunya kepanjangan. Yang tinggi bajunya kependekan. Jadi orang-orang pada ngomong, bajunya kebalik. Mestinya kan yang mana bakal jalan ya. Gitu. Saya begitu ngelihatnya, iya gitu. Segitu doang, teman-teman saya sekalian. Ya Allah. Itu kalau orangnya dengar kira-kira seneng apa sedih? Sedih. Itu aja tuh. Udah termasuk diantara dosanya telinga. Gimana dengan kita nih? Kalau keluar udah nggak aman aja. Jangankan keluar, di dalam rumah pun nggak aman. Ya Allah, emang mesti benar-benar minta sama Allah buat dijagain telinga kita. Mesti pinter-pinter jaganya. Ya, jadi itu. Yang pertama dosanya telinga adalah mendengarkan gosip. Kemudian dosanya yang kedua. Nah, nih, saudara sekalian, mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu yang mendatangkan kepada fitnah. Nggak semua lagu, nggak semua musik nggak boleh didengerin atau nggak bagus didengerin. Nggak apa-apa. Tadi itu ada musiknya, ya kan ya? Tapi semuanya adalah sholawat, semuanya adalah suatu hal yang mendekatkan kita insya Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, mendekatkan kita kepada surga. Terus yang model kayak gimana? Tuh yang orang-orang pada dengerin tuh lagu-lagu yang artinya mengarah kepada fitnah, mengarah kepada khana, mengarah kepada perzinaan. Saudara sekalian, saya muliakan, ngelihat judulnya aja sudah serem. Cinta Satu Malam. Itu modelnya kayak gimana tuh? Belum dengar saya tuh lagunya. Kayak gimana tuh lagunya? Sedih bener kan, baru ngelihat judulnya tuh sedih bener. Itu hal-hal yang mendekatkan orang kepada perzinaan. Kekasih gelapku. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya pacaran sama lampu lagi mati. Kekasih gelap sama listrik mati. Teman-teman sedikit sekalian. Jadi semua hal-hal yang orang ketika dengernya tuh mendekatkannya kepada perzinahan, itu tidak diperkenankan untuk kita dengar. Yang kalau setiap kita dengar jadi melayang-layang pikiran, jadi keinget-ingetan sama yang ibu-ibu nih, keingetan zaman-zaman muda. Yang adik-adik jadi keingetan sama si fulan bin fulan, gitu ya. Waduh, itu dia tuh, nggak baik tuh. Itu yumbitun nifaq, katanya Nabi Muhammad SAW. Lagu-lagu yang mengarah kepada perzinahan seperti itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, seperti mana musim penghujan menumbuhkan jamur. Cepat. Sementara lagu-lagu yang mendekatkan kepada pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, gitu ya, itu menumbuhkan keimanan, seperti musim penghujan menumbuhkan pohon. Cepat apa lama? Lama, tapi kuat. Saudara sekalian, makanya mesti sering-sering dengerin yang baik-baik, karena itu pohon imanmu lagi disiramin, gitu. Nyiramin kebaikan-kebaikan itu ya. Tapi kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang kayak begituan, akhirnya kemudian kemunafikan bisa tumbuh di dalam hati kita. Naudzubillah min dzalik. Karenanya saya tuh kayak lebih setuju, lebih suka gitu ya, orang sekalian dengerin lagu-lagu yang dia nggak ngerti sekalian artinya, karena pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa gitu. Mendingan daripada mendengarkan lagu-lagu nih anak-anak kita nih, daripada mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang dia paham tapi artinya nggak benar, gitu. Lebih bagus lagi mendengarkan lagu yang berbahasa Indonesia yang artinya bagus, kan gitu ya? Itu yang artinya bagus-bagus tuh masih banyak. Lagu-lagu yang religius misalnya, atau lagu-lagu yang nggak religius kan juga, yang tentang ayah ada, yang tentang ibu ada, gitu ya? Yang tentang hal-hal kebaikan-kebaikan untuk tidak berputus asa, kan banyak juga gitu. Jadi kita mesti selektif, pinter-pinter. Jauh lebih bagus lagi kalau yang kita didengarkan oleh kita dan anak-anak kita adalah lagu-lagu yang misalnya sholawat, lagu-lagu yang puji-pujian kepada para kekasih-kasihnya Allah SWT, seperti itu. Kalau mendengarkan musik, mendengarkan lagu itu hukumnya apa, Ustazah? Nah ini nih, kita bahas coba. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan,
ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai musik. Sebenarnya gini, ada kesepakatan di antara ulama mengenai musik yang halal, musik yang mubah, musik yang boleh. Musik yang boleh salah satunya nih yang ada di depan kita ini. Ini musik-musik yang boleh. Termasuk juga kalau di alat-alat musiknya yang inian tuh kayak angklung, alat musik yang dipukul ya, kayak bass, kayak drum band tuh, ya kan, dung itu nggak apa-apa tuh, itu boleh-boleh aja. Itu kan musiknya sama aja, kayak ibu-ibu mukul panci. Kan nggak jauh bedanya ya suaranya, kayak ibu pukul galon air, sama aja gitu. Jadi itu memang nggak haram. Kalau ada orang yang mengharamkan musik secara mutlak, ini menurut saya nggak tepat. Menurut saya nggak benar gitu. Bukan hanya menurut saya, menurut para ulama nggak tepat kalau musik, semua musik haram. Karena ibu-ibu seribu sekalian, alam semesta ini nggak jauh-jauh dari musik. Menurutmu suara rintik hujan bukan musik? Musik. Menurutmu suara air terjun yang mengenai batu-batuan bukan musik? Musik. Menurutmu suara ngaduk ketika goreng bukan musik? Musik, teman-teman sekalian. Kalau bicara mengenai musik, kan gitu ya? Musik itu semuanya. Suara sendok sama ini digini-giniin kan juga jadi musik. Suaranya tukang bakso lewat depan rumah. Ya Allah. Makanya katanya ada orang-orang gini, musik paling merdu suara beduk adzan maghrib pada waktu puasa. Merdu bener. Maka saudaraku sekalian, alam semesta ini nggak sepi-sepi dari musik. Bahkan suara anak kita nangis juga pakai irama, iya nggak? Makanya kalau anak nangis, nak iramanya bagusan dikit apa? Coba ganti kunci. Ya Allah, ganti nada. Enggak, teman-teman sekalian, alam semesta ini nggak sepi dari irama. Semuanya pakai irama. Orang ngomong pun pakai irama kok. Makanya katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, zayyinu aswatakum zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hias-hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Lagu-laguin Al-Qur'an. Ghannul Qur'an, katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lagu-laguin, iramain Al-Qur'an. Nah, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Irama musik itu selalu ada dalam kehidupan kita, nggak mungkin enggak. Makanya secara naluri anak-anak tuh baru lahir aja udah demen sama musik, udah demen sama lagu, udah demen sama irama. Cuman masalahnya gitu ya, ada pada beberapa alat musik yang diharamkan. Makanya saya sampaikan nih, ada beberapa alat musik ittifaq ulama dengan kehalalannya, seperti yang tadi saya sebutkan. Ada juga sebagian ulama yang mengharamkan beberapa alat musik, gitar, kemudian lagi biola, kemudian lagi piano. Nah itu diharamkan oleh sebahagian ulama. Sebagian yang lain, dan ini yang saya lebih cenderung kepada jawaban ini, teman-teman saya sekalian, karena jawaban ini yang diambil oleh para guru-guru kami, guru-guru saya, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa musik itu seperti gelas. Musik seperti gelas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, musik seperti pisau, musik seperti semua alat-alat lainnya. Makanya namanya alat musik. Bukan musiknya, tapi alat musik. Alat musik itu sama aja dengan gelas yang merupakan alat minum. Sama halnya dengan piring yang merupakan alat makan. Sama halnya dengan pisau yang merupakan alat dapur. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, tergantung dipakainya buat apa. Kalau yang dituangkan kopi, halal. Kalau yang dituangkan bir, jadi haram. Kan begitu tuh. Sama-sama gelasnya gitu. Sama halnya dengan gitar, piano. Kita bicara yang haram ya, bukan yang halal. Kalau yang halal tadi sudah saya sampaikan, itu halal, mau dipakai apa aja juga halal gitu kan. Terus kalau kemudian yang dipakai yang di alat-alat musik yang haram ini tadi gitu kan, yang sebagian mengatakannya haram, itu menurut mereka ada para ulama yang mengatakan bahwa tergantung dipakainya buat apa. Gitu. Kalau dipakainya untuk mengiringi lagu-lagu yang baik secara liriknya, gitu ya. Apalagi jika itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad, misalnya Mahir Zain, kan nyanyi ada alat musiknya. Misalnya Abdussalam Al-Maghribi, Hamadah dan lain sebagainya. Para munsyid itu juga banyak yang pakai alat musik kayak piano, gitu kan ya. Di kita juga ada beberapa penyanyi-penyanyi religi yang artinya bagus-bagus gitu, yang bisa mengingatkan orang, menyadarkan orang. Nah ini teman-teman saudara sekalian, kalau kemudian dipakainya si gelas tadi ini kayak begitu, ya hukumnya malah justru jadi bagus. Kalau itu bawa keindahan sehingga orang lebih mau mendengarkan, orang lebih senang bersolawat, kan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi begitu diisinya khamr,
Itu tadi, kalau lagu-lagu itu kemudian dipakai untuk mengiringi musik-musik tersebut dipakai untuk mengiringi lagu-lagu yang nggak benar, lagu yang mendekatkan kepada fitnah, lagu yang mendekatkan kepada perzinahan, maka itu hukumnya adalah haram. Sama halnya dengan gelas tadi diisi khamr, gitu ya, diisi minuman keras. Bukan haram gelasnya, bukan, tapi yang haram adalah isinya. Sama halnya dengan musik tersebut, bukan haram musiknya teman-teman sekalian, akan tapi yang haram adalah liriknya, syairnya, apa yang disampaikan di dalam lagu-lagu tersebut. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, itu hukum tentang musik, itu hukum tentang lagu, gitu ya. Kemudian yang diharamkan juga, kita mesti pinter-pinter jagain dosanya telinga. Yang pertama tadi mendengarkan ghibah, yang kedua mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu yang mengarah kepada perzinahan, kepada syahwat, kepada fitnah. Kemudian yang ketiganya mendengarkan sesuatu yang mendekatkan kepada perzinahan, walaupun bukan musik. Dan ini mulai nih, ada banyak modelnya zaman-zaman sekarang. Makanya mesti dihati-hatiin, terutama buat ibu-ibu nih yang pada punya anak-anak remaja, mesti dijauh-jauhkan dari hal-hal yang berbau-bau pornografi. Itu bisa merusak otak. Kabarnya kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kerusakannya otak disebabkan karena narkoba. Gitu. Kayak phone sex yang begitu-begitu loh. Maksudnya kayak dengerin suaranya. Kalau buat laki-laki itu saya nggak paham ya. Tapi kalau buat perempuan kayak yang nggak terlalu ngaruh gitu. Buat laki-laki biasanya, gitu kan. Ada kayak gitu-gitulah, mendengarkan suara perempuan yang mendesah-desah gitu ya. Nah, itu semuanya hukumnya adalah haram. Karena perbuatan zina itu yang haram bukan hanya zinanya, akan tetapi segala sesuatu yang mengarah kepada perzinahan. La taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian saudara sekalian, yang juga merupakan dosanya telinga, mendengarkan omongan orang yang gak kepengen didengerin. Nguping, nyensor, kemudian lagi mendengarkan percakapan-percakapan yang orangnya gak kepengen didengerin. Itu hukumnya adalah haram, gitu kan. Orang lagi berantem suami istri kita dengerin. Yasma'un kalaman wahum lahu karihun, mendengarkan sesuatu dan mereka nggak kepengen suara tersebut didengerin. Karenanya kemudian menjadi haram orang bertiga, kemudian dua orang berbisik-bisik, itu haram hukumnya. Jadi kalau kita lagi bertiga, gitu ya, kemudian dua orang, satu sama dua, A sama B, gitu ya, bisik-bisik dengan mengindahkan si C. C-nya jadi nggak tahu kan apa yang dibisikin, itu hukumnya haram. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kan akan melukai perasaannya si C. Dan lagi pula orang kayak begitu tuh ibu-ibu sekalian, walaupun apalagi saling kenal ya, nggak kenal aja langsung jadi ngeliatin dirinya, kenapa nih saya? Merasanya dia yang lagi diomongin, padahal bisa jadi bukan begitu, kan gitu ya? Bisa jadi bukan dia yang diomongin. Tapi kalau udah yang namanya berbisik-bisik di tengah tiga orang, dua orang A sama B bisik-bisik, itu hukumnya haram. Karena melakukan sesuatu hal yang membuat si yang ketiganya menjadi tersakiti. Termasuk juga diantaranya adalah kalau ada orang lagi ngomong sesuatu yang nggak kepengen didengar, kita jangan coba-coba untuk cari tahu, cari dengar, gitu ya. Apaan nih? Kira-kira ngomong apa sih? Ya Allah, nguping. Itu nggak bagus. Itu termasuk dari dosa-dosanya telinga. Dosanya telinga yang berikutnya, saudara sekalian, tidak mendengarkan azan. Jadi kita kalau lagi ada azan, itu kita bisa dengerin. Hukumnya wajib untuk mendengar azan dan menjawabnya. Kalau kedengaran azan, dengan beberapa persyaratan. Satu, syaratnya azannya live, azannya secara langsung. Jadi kalau azannya itu suaranya di handphone, itu kan memang udah tersimpan, bukan live kan. Nah itu nggak wajib dijawab, nggak wajib didengerin, gitu ya. Apalagi kalau dia pasang di handphonenya itu suara azan sebagai ringtone. Tiap denger, bukannya diangkat teleponnya malah didengerin azannya. Kelakuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
marhaban bil qaili adzan. Tiap dengar adzan bukannya dijawab teleponnya, malahan dijawab adzannya karena suara panggilannya adzan. Jadi teman-teman sekalian, suara adzan itu wajib didengarkan satu kalau dia adalah live secara langsung. Kemudian yang kedua, memang waktunya adzan. Walaupun suaranya live secara langsung memang ada orang adzannya, nggak wajib didengarkan kalau kemudian engkau lagi dengerin lomba adzan. Gitu ya. Tiap orangnya adzan, marhaban bil qaili adzan, marhaban bil salatin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah terus jadi jawabin adzan karena lagi jadi juri. Ya, enggak tuh. Jadi yang sesuai dengan waktunya. Satu, live, kedua sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, suara adzan yang terdekat. Jadi kalau walaupun live tapi suara adzannya itu jauh atau suara adzannya itu beruntun. Banyak kan ya, kadang apalagi kalau deket rumah kita dengan musola, dengan masjid, suara adzan satu kedengeran, itu nggak semuanya wajib kita jawabin. Akan tetapi kita wajib mendengarkan yang terdekat. Kalau sama-sama dekatnya, sama-sama jelasnya, kita wajib menjawab hanya yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau suara adzan berturut-turut, yang wajib kita dengarkan hanyalah yang pertama. Kalau kemudian jelas suara adzan yang pertama. Kalau suara adzan yang pertama nggak jelas, maka yang wajib didengarkan adalah yang paling jelas atau yang paling dekat dengan tempat kita. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ini mengenai adzan. Dan kalau kita bicara tentang adzan nih, saudara sekalian yang saya muliakan, ada beberapa hal yang kita sunnah untuk lakukan ketika suara adzan terdengar. Pertama, ketika dengar suara adzan, Allahu Akbar, kita disunnahkan untuk mengatakan marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa marhaban. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa marhaban. Nah itu, dicatat kebaikan-kebaikan yang banyak tuh. Apalagi jika diiringi dengan rasa sukacita. Alhamdulillah, ketemu duhur lagi, sholat lagi, alhamdulillah. Ketemu asar lagi, alhamdulillah. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ala marhaban. Selamat datang wahai yang menyampaikan panggilan yang paling adil, panggilan yang terbaik. Selamat datang wahai salat, selamat datang penghadapan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Teman-teman sekalian, dengan rasa sukacita. Saya alhamdulillah sukacita ketika mendengar adzan maghrib di bulan Ramadan. Semuanya kayaknya ya. Tapi kalau buat rasa senang setiap kali mendengar adzan, ini memang urusannya sama hati, teman-teman sekalian. Kita masih lebih sering kalau dengar adzan ini, udah duhur aja. Ntar kedengeran asar, udah asar aja, perasaan baru aja duhur. Kayak waktu kejar-kejaran banget, cepet banget gitu jalannya. Maka saudara sekalian, itu kita sunnah tuh. Habis itu kemudian Allahu Akbar, kita dengerin, kita jawabin yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah, kita dengerin, kita jawabin yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dengerin, kita jawabin yang sama. Kemudian kita cium. Ini satu amalan berfadilah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Ya, kalau dicari hadisnya kayaknya nggak ketemu. Sekurangnya sampai sekarang saya belum nemu hadisnya. Tapi silahkan diamalkan karena fadilahnya indah. Siapa yang waktu kedengaran azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia cium dua jarinya seraya mengatakan marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengusapkan di dua matanya, insyaallah seumur hidupnya nggak akan kena kebutaan, nggak akan buta dan nggak akan menjauhkannya dari sakit mata. Insyaallah jauh dari sakit mata, gitu ya. Jadi yang lagi pada sakit-sakit mata, yang harus pakai kacamata, gitu ya, atau yang ngerasa takut nih jangan-jangan ntar buta nih, udah baru umur segini aja udah kacamatanya tebal bener. Nah, coba tuh diamalkan itu. Setiap kali dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cium dua jari kita, dua jempol kita, jempol tangan ya, jempol tangan sendiri ya. Ntar jempol tangan orang lagi kita cium. Sambil bilang marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita usapkan di kedua mata kita, kemudian lakukan yang seperti itu 3 kali berturut-turut. Kebayang enggak? Kebayang ya? Jadi begitu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Kenapa bisa ada kayak begitu? Nah ini disebutkan, ada sejarahnya teman-teman. Dulu tuh Nabi Allah Adam alaihissalam ketika ditinggalkan di surga, yang pertama kali Allah ciptakan kan sebenarnya di antara para nabi-nabi secara rohnya, secara cahayanya bukan Nabi Adam, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, "Duh Rasul, saya mau nanya dong nih. Menurut saya penting bener nih, saya pengen tahu apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu." Katanya Nabi Muhammad, "Wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan dari cahayanya Allah." Jadi ketika Allah kemudian menciptakan jasadnya Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah simpankan cahaya tersebut. Pertamanya di kening. Nabi Adam heran aja, kenapa nih semua orang ngeliatin kening dia gitu? Kenapa sih Allah, kan belum ada kaca ya? Kenapa semua orang ngeliatin kening saya? Karena ada cahayanya Muhammad, aku simpankan di keningmu. Ya Allah, pindahin apa? Nggak enak nih saya. Katanya Allah SWT, oke, baik, dipindahin. Dipindahin kemana? Teman-teman saudaraku sekalian, dipindahin ke dua jari. Dua jarinya Nabi Adam, dua jempolnya Nabi Adam, jempol tangan. Nabi Adam seneng liatin. Ini apa ya Allah? Cahayanya Nabi Muhammad yang kau minta pindahin dari dahi ke jempol. Wah, Masya Allah. Marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu katanya Nabi Adam alaihissalam. Gitu ya. Makanya kemudian ada amaliyah seperti itu. Yang kemudian saya nggak mau ngamalin, nggak ada hadisnya. Nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah. Tapi yang mau ngamalin kan nggak apa-apa juga. Masalah buat lo. Enggak ya, seharusnya nggak jadi masalah. Mau ngamalin ya biarin, kata-katanya bagus juga kan gitu. Jadi teman-teman saya sekalian seperti itu, sampai kemudian Nabi Adam memilih untuk, ya Allah kayaknya nggak enak juga ya ini di tangan nih, pindahin akhirnya kemudian ke sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu mengenai azan. Nanti kalau sampai di hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kita jawabin dengan mengatakan la haula wala quwata. Allahu Akbar, kita jawab sama. La ilaha illallah, kita jawab sama. Kemudian kita baca doa sesudah mendengar azan. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal 'aliyata rafi'atul maqamil mahmud alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Baca yang seperti itu diawali dengan alhamdulillah, Jadi begitu la ilaha illallah, nggak pakai Muhammadur Rasulullah, nggak pakai. Kita kan kebiasaan kalau dengar udah la ilaha illallah kayaknya langsung Muhammad Rasulullah. Ini salah satu tempat yang kita nggak sunnah untuk menjawab dengan Muhammad Rasulullah. Jadi begitu la ilaha illallah udah kelar, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa darajatul 'aliyata rafi'atul maqamil mahmud alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kata Nabi Muhammad, siapa yang setiap kali dengar adzan dia jawab begitu, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu semuanya adalah dosa-dosanya telinga, ya, dosa-dosanya telinga. Nah, kalau amaliyah pahalanya telinga apaan? Kita nih bisa telinga kita jadi telinga yang penuh dengan kebaikan gimana? Satu, gak ada yang lebih bagus daripada mendengarkan firman-Nya Allah. Apalagi jika sambil tadabbur terhadap makna-maknanya Al-Quran. Makanya memang mesti sering-sering dengerin ayat Al-Quran dibacakan, baik oleh orang lain ataupun oleh diri sendiri. Artinya kita mesti sering-sering dengerin Quran. Makanya kalau baca Quran tuh, daripada baca dalam hati, mendingan disuarakan. Terutamanya kalau nggak ada sesiapa di rumah kita, gitu ya. Kita bacanya mesti yang agak keluar suara. Atau kalau kita sedang bersama dengan orang-orang yang kita cintai juga silakan bersuara, yang sekiranya tidak membuat mereka merasa terganggu. Ini bahaya teman-teman sekalian. Setiap baca Quran kencengnya luar biasa. Orang tuh kalau ada yang baca Quran harus didengerin, itu masalahnya.
Itu masalahnya. Kalau kemudian anak-anak kita jadi merasa kayak gini, mama nih ampun, kan saya kan mau nonton ini mah, saya gitu. Yang akhirnya mereka jadi meremehkan Al-Quran yang kita baca, itu kan akhirnya jadi dosa. Daripada jadi bikin dosa, mendingan kalau kita baca Al-Quran yang rame-rame orang, lebih baik kita bacanya pelan-pelan aja. Atau kita menyingkir dari kerumunan orang sehingga kita bisa membacanya dengan bersuara. Karena membaca Al-Quran dengan bersuara itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran tanpa suara. Dan karena memang teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, kenapa kita kalau membaca Al-Quran sunnahnya bersuara? Paham maksudnya bersuara? Kan bisa aja saya baca Al-Quran kayak gini, gitu, boleh aja gitu ya. Atau boleh juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya bersuara. Nah itu sunnah walaupun kita sendirian, apalagi ketika bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Sunnah untuk membaca Al-Quran itu keluar suaranya, agar kitanya sendiri mendengar suara Al-Quran yang kita baca, sehingga telinga kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa mendengarkan Al-Quran. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila kalian dibacakan Al-Quran, maka kalian dengarkan dengan seksama dan diamlah, la'allakum turhamun, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dengerin Al-Quran baik ketika sedang dibacakan oleh orang lain ataupun sedang dibacakan oleh diri sendiri. Itu adalah merupakan salah satu dari amalan-amalan yang paling bagus dilakukan oleh telinga kita. Yang lain, dengerin kayak yang teman-teman sedang kerjain. Ya, dengerin mudzakarah, dengerin peringatan-peringatan, dengerin nasihat-nasihat agama, dengerin pelajaran-pelajaran ketika sedang disampaikan. Itu semuanya merupakan makanan-makanan buat hati kita. Itu tuh kayak lagi makan nih teman-teman, kayak gini nih. Sekarang nih lagi dengerin, yang dengerin ya. Yang saya ditinggal tidur lain lagi. Yang ngedengerin nih teman-teman sekalian, nih kayak lagi makan nih, lagi makan. Ini kayaknya sekarang udah mulai kelihatan kenyang nih. Gitu ya. Jadi saudara sekalian, itu makanan yang kayak beginian nih, ini cukup buat beberapa hari. Begitu katanya Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanallah. Tergantung dari mutunya, tergantung dari kualitasnya. Satu pembicaraan itu akan menjadi makanan buat hati-hati kita. Abu Dzar mengatakan, bahkan dengan bersumpah, katanya beliau, sungguh demi Allah, ala tara al-jasad idza muni'a min ta'amihi thalathata ayyam yamut wa mithlul qalb idza muni'a min ta'amihi thalathata ayyam yamut. Tidakkah kalian lihat, bukankah badan apabila terhalang dari makanannya 3 hari dia akan mati? Demikian pula dengan hati, kalau 3 hari enggak dengar-dengar kebaikan apapun dia akan mati. 3 hari katanya Abu Dzar. Katanya ulama yang lain mengatakan 1 minggu. Makanya laki-laki wajib dengerin khutbah Jumat sekurangnya seminggu sekali untuk menjadi makanan buat hati mereka. Kita gimana? Kita ngaji. Alhamdulillah perempuan di Jakarta nggak terima seminggu sekali, tiap hari jalan majelis. Alhamdulillah, gitu ya. Yang nggak di Jakarta gimana? Alhamdulillah juga sekarang bisa mendengarkan dari berbagai macam media. Ini kajian kita hari ini juga didengarkan oleh teman-teman. Nah itu juga mudah-mudahan bisa menjadi makanan buat hati-hati para pendengarnya. Walaupun sih mereka secara pahala banyakan yang duduk di sini, tenang aja. Karena yang duduk di sini nggak mungkin mendengarkan kajian saya sambil nyetrika. Yang di Facebook nih sambil nyetrika, sambil masak, itu pahalanya beda ya. Maka teman-teman sekalian mendengarkan mudzakarah itu luar biasa banget. Bahkan ada para ulama-ulama yang ketika menyampaikan sesuatu, makanannya nih yang disampaikan nih cukup buat seumur hidup. Luar biasa benar. Ada seorang ulama ditanya, ketika ditanya dia bilang Sayyidina Hatim al-Asam masalah ini ya. Ketika ditanya, "Oh, kau ini menjadi orang luar biasa kayak begini, gimana ceritanya Hatim? Emang dari kecil udah Masya Allah atau gimana nih?" Dia bilang enggak, akan tetapi bermanfaat bagi saya. Nafa'ani mau'ibatat Ibnu Semak. Dia bilang saya jadi kayak begini, jadi ahli ibadah, jadi orang yang memutuskan untuk meninggalkan dunia dan sibuk terhadap urusan akhirat karena bermanfaat bagi saya nasihatnya Ibnu Semak. Saya satu hari dengerin kajian dari Ibnu Semak, seorang ulama. Dia bilang, Ibnu Semak mengatakan, "Man aqbal 'ala Allahi bi kulliyatihi aqbalallahu 'alaihi jumlah. Man a'rad 'anillahi bi kulliyati 'aradallahu anhu jumlah wa man kana sa'ah wa sa'ahkan Allahu lahu sa'ah wa sa'ah." Dia bilang siapa yang menghadapkan dirinya sepenuh hatinya kepada Allah, Allah pun menghadapkan seluruh rahmatnya kepada orang tersebut. Siapa yang berpaling dari Allah secara keseluruhan, Allah pun berpaling darinya secara keseluruhan. Dan siapa yang sesaat-sesaat, Allah pun baginya sesaat-sesaat. Dia bilang saya mendengar itu,
gemeteran jiwa saya, dan saya memutuskan untuk menghadapkan seluruh hidup saya yang tersisa kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dan itu yang membuat saya menjadi orang yang seperti ini sekarang. Luar biasa, dapat nasihat dikitan doang udah manfaat seumur hidup. Kita ini terima tiap hari dapat nasihat. Mudah-mudahan ya. Biar kata gimana-gimana juga mudah-mudahan ada yang nyampe. Bagaimanapun la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama orang yang pernah dengar sama orang yang enggak pernah dengar sama sekali. Enggak sama orang yang pernah tahu dengan orang yang enggak pernah tahu sama sekali. Gitu ya. Apalagi yang bermanfaat, dengerin puji-pujian tentang Nabi Muhammad. Makanya teman-teman sekalian, kenapa saya paling suka tuh kalau majelis-majelis saya awali dengan kalau nggak sholawatan, kalau nggak maulidan, gitu ya, kalau nggak baca burda, puji-pujian kepada Nabi. Kenapa? Karena gini, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, turun hujan rahmat. Ini baru disebutin namanya orang soleh. Bagaimana dengan namanya manusia yang paling soleh? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya orang soleh, teman-teman sekalian. Waduh, turun rahmatnya Allah. Jadi ketika kemudian majelisnya dimulai, rahmatnya udah turun. Kan enak saya, nggak usah susah-susah. Rahmatnya udah turun. Saya merasa nggak cukup percaya diri untuk menurunkan rahmatnya Allah. Tapi kalau udah rahmatnya Allah udah turun, kan enak jadinya. Sayanya juga kerahmatan. Ibu-ibu yang hadir juga kerahmatan, gitu ya. Semua yang hadir udah diturunin rahmatnya Allah, sehingga ketika kemudian nasihat demi nasihat disampaikan, nah itu rahmat yang diturunkan, menjadikan kita orang yang lebih mudah mengamalkan nasihat tersebut, mudah untuk masuknya nasihat tersebut ke dalam hati, dan mudah-mudahan mudah pula untuk dapat mengamalkannya, insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian pakailah telingamu untuk banyak-banyak mendengarkan manusia, mendengarkan orang yang bukan haram tentu saja, mendengarkan yang perlu engkau dengarkan dari keinginan orang tuamu, keinginan suamimu, keinginan anak-anakmu. Itu akan menjadikan telingamu telinga yang luar biasa. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fabashshir ibad, kata Allah, berikan kabar gembira pada hamba-hambaku. Siapa mereka ya Allah? Yang senang mendengarkan kebaikan dan mengamalkan yang terbaiknya. Gitu. Jadi istri akan jadi istri yang paling disayang sama suaminya kalau dia pandai mendengarkan suaminya. Apa maksudnya pandai mendengarkan? Kalau dia ngomong didengerin, itu iya juga. Teman-teman sekalian, kalau kita setiap kali dia ngomong kita dengerinnya bukan cuma pakai telinga, tapi pakai hati. Lama-lama kita akan bisa mendengarkan bahkan yang nggak pakai disuarakan sama suami kita. Dia baru ngelirik doang kita udah paham. Apa yang dia mau kita tahu gitu. Suami saya gitu, kalau ada tamu dia ngelirik saya sudah tahu, oh maksudnya sediain air. Gitu kan. Maka teman-teman saya sekalian, demikian pula dengan seorang ibu akan menjadi seorang ibu yang paling disayang sama anak-anaknya kalau dia pandai mendengarkan anak-anaknya, bahkan yang nggak pakai disuarain. Faham dia kenapa anaknya sedih, ngerti dia, udah nggak pakai ngomong, gitu ya. Lagi diajak jalan-jalan, anaknya ngelihat gerobak es krim, paham dia. Tahu langsung aja mau yang rasa apa nak, gitu. Masya Allah, ini orang yang kayak beginian bakalan paham. Dan ini kan menjadi media komunikasi yang paling bagus. Teman-teman sekalian, orang tuh dikatakan komunikasinya bagus, bukan yang satu berbicara, yang satu mendengarkan, bukan. Lebih daripada itu, komunikasi yang terbaik adalah ketika seseorang bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangannya, oleh mukhatabnya, gitu ya, oleh orang yang berhadapan dengan dia, meskipun tanpa dia harus mengucapkannya. Nah, itu udah komunikasinya paling bagus tuh yang kayak begituan. Caranya gimana? Selalulah bertanya apa yang orang lain inginkan dari dirimu, bukan bertanya apa yang bisa saya dapat dari orang lain. Memberi, gitu ya. Selalu aja gitu. Nanti lama-lama bisa tahu gitu. Jadi saya misalnya bisa paham gitu kan. Nih yang paling diperlukan sama jamaah kira-kira mendengarkan apa nih? Nih kayaknya pada ngantuk nih. Oh, kayaknya udah kepikiran sama mendung karena keingetan jemuran nih. Ada yang lagi mikir gimana cara pulangnya nih gitu. Mudah-mudahan udah bisa berhenti sebelum hujan turun nih. Gitu. Paham? Kenapa bisa begitu? Karena terbiasa mendengarkan, karena terbiasa bertanya pada diri sendiri apa yang orang lain inginkan untuk saya lakukan. Gitu ya. Dah insyaallah mudah-mudahan. Bahkan saudara sekalian, yang telinganya dijaga dari yang haram, yang selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan, jadi telinga yang sudah disensor sama Allah Subhanahu wa taala.
Telinganya Sayyidina Umar bin Khattab, telinganya para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar, ada orang ceritanya beliau lagi jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada orang mau ngadu, ada rakyat mau ngadu sama Sayyidina Umar. Ngadu, dikasih izin buat ngomong. Ngomong dia, berapa menit gitu ya, 10-15 menit, abis itu keluar. Dia bilang, ih Umar bin Khattab ya, keren bener. Kenapa emang? Saya jujur terhadap semua ucapan saya sama Sayyidina Umar bin Khattab, kecuali ucapan yang saya baru mau ngomong, dia kemudian bilang, yang ini gak usah kamu omongin. Dia tahu kapan saya mau bohong. Telinganya udah luar biasa. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala telinga yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang enggak benar. Aduh, telinga yang dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan atau mendengarkan dengan cahayanya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita jenis telinga yang seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil